Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Pramesti dengan NPM 2054231001 dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung. Dengan dosen Ibu Puspita Yulian dari STPMS untuk tugas ujian praktikum algoritma dan pemrograman komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan atau looping. Nah, langsung saja kita ke pemrogramannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perulangan dulu. Nah, langkah pertama itu kita ketik input IOStream, input IOStream. Nah, kemudian kita ketik juga using name page std. Jangan lupa titik koma. Jadi using namespace std itu merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi kompiler. Nah, berkat penggunaan fungsi ini, kita dapat menghindari kesalahan berupa tidak terkendalinya cout dan cin oleh sistem akibat ketiadaan std, sekaligus sebagai pengenal yang unik dari cin dan cout yang ingin digunakan. Nah, setelah kita ketik using namespace-nya, kemudian kita ketik juga integer man. Jangan lupa kasih kurung perawal. Perulangan ini dibagi menjadi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada for, kita tulis komen aja. Kita buat komen dulu. Nah, dimana yang pertama itu ada for, kemudian yang kedua ada while, yang ketiga ada do while, dan yang terakhir ada for each. Nah, for each ini kita bahas nanti di array. Jadinya di program ini nggak kita bahas. Nah, misalkan nih untuk perulangan nih, cout. Misalkan kita ingin mengulang angka 5 sebanyak 2 kali. Kemudian jangan lupa endline, titik koma, kemudian cout lagi. 5 endline, titik koma. Nah, ini kan sudah 2. Jadi kita akan mengulang angka 5 sebanyak 2 kali. Kemudian kita compile and run. Nah, kita masuk ke perulangan ya. Looping. Save. Nah, nih muncul nih angka 5-nya sebanyak 2 kali. Kemudian bagaimana jika kita akan mengulang angka 5 sebanyak 5 kali? Berarti kita kopas aja, Ctrl copy, kemudian Ctrl V. Kemudian Ctrl copy, Ctrl V. Nah, di sini sudah ada sebanyak 5 kali untuk mengulang angka 5. Kemudian kita compile and run. Nah, di sini muncul angka 5-nya sebanyak 5 kali. Nah, ini adalah logika perulangan. Nah, bagaimana jika kita akan mengulang sebanyak angka 5 sebanyak 100 kali, 200 kali, atau 300 kali? Kan itu akan membutuhkan waktu yang sangat banyak dan menguras waktu kan. Nah, jadi ada cara untuk menyingkatnya, yaitu dengan penggunaan for, while, atau do while ini. Nah, terus juga bagaimana caranya jika kita akan mengulang tapi angkanya itu beda.
misalkan di sini angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 100. Itu juga kan bakal menguras waktu dan tenaga kan. Nah, itu juga bisa menggunakan for, while, dan while. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan atau looping dari for. Nah, perulangan for adalah perulangan yang mana nilai awal, kondisi atau nilai akhir dan step diletakkan bersamaan. Sekaligus ruang lingkup nilai awal, kondisi dan stepnya hanya berada di stepping for. Nah, ini contohnya. Jadi for ini seperti ini perulangan for. Integer nilai awal. Nah, misalkan nilai awalnya itu 1, kemudian nilai akhir ini sebagai kondisi kurang dari sama dengan 10. Kemudian di sini ada increment, di mana sini positif, berarti nanti perulangannya semakin ke bawah maka angkanya semakin besar. Jika di sini decrement atau dia min, berarti dia semakin ke bawah nilainya akan semakin berkurang. Nah, selanjutnya kita buat pengkodingan statement for. Pertama kita hapus dulu. Kita tulis for, sama seperti tadi yang ada di slide, dimana integer nilai awalnya kita misalkan angka n. Angka n sama dengan misalkan 1, kemudian titik koma, kemudian n lagi, n adalah sebagai nilai akhir, kurang dari sama dengan misalkan 7, kemudian titik koma lagi, n plus karena kita mau buatnya dia semakin ke bawah angkanya semakin besar, kemudian kurang lagi. Nah, setelah itu kita masukkan kata apa yang mau kita ulang. Misalkan kita cout-kan dulu, jangan lupa pakai petik karena ini misalkan cout-nya ini bahasa manusia, jadi harus menggunakan suatu tanda biar komputer ini bisa bekerja, codingnya bisa bekerja. Misalkan cout-nya kita masukkan semangat ujian praktikum algoritma. Nah, setelah itu jangan lupa kita tulis n line juga biar dia nggak berantakan, agar dari angka 1, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya perulangannya itu akan rapih ke bawah, dia tidak sejajar ke samping. N line. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah seperti ini, coba kita compile and run. Nah, nih, ya semangat ujian praktikum algoritma dia sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena n-nya kita mulai nilai awalnya 1, kemudian kita mulai nilai akhirnya kurang dari sama dengan 7, berarti angka 7-nya akan masuk. Nah, kemudian di sini n-nya plus berarti semakin ke bawah nanti angkanya semakin besar. Nah, bagaimana jika kita mau masukin pakai nomor? Misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita masukkan aja di sini cout. Masukkan nilai n-nya, kemudian nah seperti ini. Jangan lupa kita kasih titik biar lebih rapi. Nah, setelah seperti ini kita compile and run. Nah, ini yang tadi saya bilang, jika dia n-nya plus berarti dia semakin ke bawah, angkanya akan semakin besar. Nah, di sini
1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sesuai dengan n yang dimulai adalah 1 dengan n ya untuk nilai akhirnya kurang dari sama dengan 7. Kemudian jika kita ingin nilai awal dan akhirnya ditentukan oleh kita sendiri, misalkan kita ketik di keyboard bukan dari program ini seperti ini, nah itu tinggal kita masukkan dengan cara seperti ini. Kita masukkan cout, integer dulu, integer awal, kemudian koma, akhir, kemudian titik koma. Lalu kita cout-kan, cout. Misalkan kita mau masukkan nilai awal, berarti kata-katanya masukkan nilai awal. Jangan lupa pakai titik dua di sini, kemudian titik koma. Kemudian in. Nah, ini kita masukkan awal karena di sini integernya ada awal dan akhir. Untuk masukkan nilai awal berarti in-nya awal. Lupa titik koma. Kemudian untuk yang akhir kita masukkan cout. Misalkan masukkan nilai sampai berapa. Nah, kemudian titik koma. Kemudian in lagi. Nah, di sini awal kan sudah kepakai, integer awal, berarti di sini untuk variabel awal sudah kepakai. Berarti kita masukkan yang variabel akhir. Akhir, jangan lupa titik koma. Kemudian nilai n ini kita ubah karena di sini integernya variabel awal dan akhir. Berarti untuk n-nya kita masukkan awal. Kemudian untuk n yang kurang dari ini kita masukkan akhir. Nah, setelah ini udah bisa kita compile and run. Jadi kita compile and run aja. Nah, ini misalkan masukkan nilai awalnya kita masukkan 1, kemudian masukkan nilainya sampai berapa. Misalkan kita masukkan sampai 20. Nah, akan muncul nih 1, 2, 3 sampai 20 dengan kalimatnya semangat ujian praktikum algoritma. Kemudian jika kita mau masukin nilai awalnya misalkan 1, kemudian nilai akhirnya 1000. Tuh, dia akan muncul sampai 1000 semangat ujian praktikum algoritma. Nah, misalkan di sini kita ubah jadi dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti di sini tinggal kita ubah aja. N-nya berarti min kan. Kemudian di sini jangan lupa jadi lebih dari. Jadi for integer n-nya adalah nilai awal, kemudian n kurang dari sama dengan akhir, kemudian n-nya di sini min atau dikremen biar dia semakin ke bawah angkanya semakin kecil. Kemudian kita compile and run. Nah, masukkan nilai awal. Karena dia semakin ke bawah semakin kecil, berarti masukkan nilai awalnya kita mulai dari yang terbesar. Misalkan kita masukkan 30. Kemudian masukkan nilainya sampai berapa? Misalkan sampai 1. Nah, dia akan mengulang tuh dari 30 sampai 1. Seperti itu. Tuh, dari 30 sampai dengan 1. Mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan perulangan looping dari statement for.
Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.